Poco M3 Pro 5G ya. Ini hanya terbaca MediaTek port only. Ini ada di list preloader, berarti IC UFS ini selesai. Lanjut ke proses pengisian data setelah pergantian IC UFS ini selesai. Oke, dan proses flashing selesai. Ini semuanya sudah selesai ya, proses pergantian. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini kita kedatangan lagi Poco M3 Pro 5G ya. Ini kondisinya seperti apa? Unit lemparan servisan ini ya, dengan kondisi saat ini mati total. Kalau di PC ini hanya terbaca MediaTek port only, tidak ada tanda kehidupan. Ini hanya terbaca MediaTek port only. Apakah yang bermasalahnya? Kita lihat. Lemparan servis ini sudah tidak ada bautnya. Saya bongkar saja. Ini tampak belakang masih utuh. Saya bongkar untuk mesinnya saja langsung. Dan wah, ini mesin tampak bagian depan sudah diperbaiki. Kayaknya ini area yang sudah diperbaikinya, area UFS sudah terkena perbaikan, dan CPU juga tidak luput dari perbaikan sebelumnya. Ini saya bongkar dulu kameranya. Dan ini dia mesinnya ya, mesin X perbaikan karena memang unit lemparan servisan. Saya tangani, saya dalami dulu dan kita sembuhkan. Semoga unit dapat sembuh dan bisa digunakan kembali ya. Ini kalau MediaTek port only biasanya arus dimai normal, namun hanya saja data tidak dapat dibaca dari UFS oleh CPU ya. Seperti itu, data bisa korup atau juga UFS yang bermasalah. Ini UFS nya seri 2,2 kalau seri ini ya. Saya masuk ke tahap perbaikan, kita mulai saja perbaikannya. Dan saya masuk ke tahap proses perbaikan saja. Kita tangani untuk unit ini. Setelah saya dalami untuk kerusakannya, ini bermasalah di IC internal storage-nya ya, yakni UFS-nya ini bermasalah. Saya langsung fokus ke perbaikan ke area UFS-nya saja. Ini karena memang unit X di servis, jadi pengangkatan tidak terlalu sulit ya. Ini IC UFS sudah saya angkat dan ini kondisinya seperti ini. Kita coba cek di box. Setelah IC UFS-nya ini terangkat, kita bersihkan. Setelah IC-nya terlepas, kita ratakan sisa timah yang masih menempel agar pemasangan setelah pemrograman IC UFS ini selesai. Bersihkan secara merata dan selesai. Kita cek IC UFS-nya ini di box. Kita pastikan, dan ini sudah saya pasang IC UFS di box, dan ternyata ini sudah tidak terbaca lagi ya untuk IC UFS aslinya. Saya pastikan IC UFS ini bermasalah dan tidak dapat digunakan lagi dan harus diganti baru. Saya lanjut saja ke proses persiapan IC UFS-nya. Ini saya buka firmware-nya dulu untuk menentukan IC UFS yang sesuai untuk preloadernya ya. Saya buka dengan XD editor, hex editor. Dan ini preloadernya sudah terbuka di hex editor. Kita sesuaikan untuk IC UFS yang baru. Ini saya copy dulu ID UFS nya ataupun serial number UFS nya ke hex editor, biar ini kalau ada di list berarti UFS sesuai ya, dan cocok dan dapat digunakan dan dapat dipasangkan juga. Ini ada di list preloader, berarti IC UFS ini selesai dan cocok untuk dipasangkan di seri ini karena ini sudah ada di list. Yang pasti kalau IC UFS versi sama 2.2, kalau beda versi cheat dia tetap tidak
bisa menyala walaupun unit selesai di flashing sampai dengan selesai ya. Maka dari itu cheat harus disesuaikan dengan kebutuhan preloadernya. Ini saya buka kembali IC JTAG Plus dan ini saya identify, dan ini IC UFS yang tadi saya siapkan sudah terbaca. Saya write konfigurasi ini untuk menyesuaikan konfigurasi yang dibutuhkan. Untuk MediaTek dia hanya membutuhkan 3 LUN ya, ataupun 3 partisi, tidak seperti Qualcomm ada yang 5 ada yang 6. Ini hanya membutuhkan 3 LUN. Untuk LUN 2 menjadi primary user data, LUN 1 dan 0 itu menjadi primary board. Yang menjadi primary board ini di LUN main board A itu LUN 0 ya. Jadi pertama kali menyala dia akan membaca LUN 0 yang menjadi primary board. Seperti itu. Persiapan IC UFS ini selesai. Kita lanjut pasang ke main boardnya kembali. Saya pasang setelah IC UFS ini saya program. Untuk IC UFS nya ini menggunakan SK Hynix yang berkapasitas 6/128 GB. Pasang secara tepat sesuai dengan titik poinnya ya, jangan sampai terbalik. Pastikan pada saat direbal dia sudah rata. Untuk pin BGA nya gerakan perlahan, kalau perlu belikan flux, jangan terlalu banyak ya, biar IC tidak bergeser. Proses pemasangan IC UFS selesai. Ini IC UFS aslinya sudah meninggoy dan tidak dapat terbaca kembali ya. Dan lanjut ke proses pengisian data setelah pergantian IC UFS ini selesai. Kita masuk ke proses inti yaitu flashing data. Oke, dan setelah melalui tahap analisa pengecekannya, ditemukan unit Poco M3 Pro 5G ini hanya terbaca MediaTek port only, diakibatkan IC UFS seri 254 versi 2.2 ini mati dan tidak dapat terbaca lagi di box. Saya pastikan IC UFS ini rusak dikarenakan memang di box sudah tidak dibaca lagi ya. Ini berulang kali saya identify, tapi memang di box tidak terbaca lagi di IC JTAG maupun di MIPI ya. Jadi kesimpulannya UFS ini saya ganti dengan UFS baru. Ini sudah saya konfigurasi dan CID sudah sesuai dengan preloader dari firmware Poco M3 5G ini, yang mana cheat saya buka untuk penyesuaiannya dengan hex editor. Untuk UFS saya identify dan rekonfigurasi menggunakan IC JTAG Plus, IC JTAG Tool Classic Suite ya. Ini internal 6/128 GB dan tidak saya isi file apapun, saya pasang kosongan aja. Pastikan cheat sudah sesuai dengan list yang ada di preloadernya ya, jangan sampai salah, karena kalau sampai salah cheatnya berbeda meskipun versi UFS nya sama 2.2 di flash jalan, namun unit nggak bakal mungkin bisa menyala seperti itu kalau cheatnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh preloadernya ya. Maka dari itu sesuaikan cheat, pastikan UFS sama versinya ya, jangan di bawahnya ataupun di 2.1 itu tidak bisa. Lanjut kita masuk ke proses berikutnya. Setelah selesai pergantian UFS, saya masuk ke proses pengisian data. Ini karena dipasang kosongan di PC pun pasti dia hanya terbaca MediaTek port only seperti ini ya. Ini hanya MediaTek port only. Jadi saya menggunakan tool phasing. Di sini menggunakan tool yang khusus untuk menangani kasus kerusakan di software menggunakan
tool khusus, yakni ini Pandora Box. Saya gunakan Pandora Box untuk mengeksekusi firmware-nya ya. Saya mulai saja untuk pengisian datanya. Saya buka dulu untuk Pandora toolnya. Nah, ini Pandora Box sudah terbuka dan ini sudah saya sesuaikan untuk tipenya Poco M3 Pro 5G ya. Pilih scatter, ambil dari scatter yang sudah diekstrak Camellia ini. Ini saya gunakan versi 13. Nah, ini firmware sudah masuk. Saya pasang dulu baterai. Pastikan baterai terpasang biar tidak lost connect pada saat flashing berjalan ya. Karena ini IC UFS sudah terpasang presisi dan CID pun sudah sesuai dengan preloader, maka di sini saya tidak lakukan identify dulu. Saya langsung write firmware saja dan tancapkan USB ke Pandora Box-nya dan biarkan si Pandora Box mengeksekusi firmware-nya ya, ataupun menulis firmware-nya sampai dengan selesai. Ini proses pembacaan RAM sudah selesai. Ini UFS sudah terbaca. UFS sudah terbaca internal 119, artinya ini 128 GB ya. Ini 6/128 GB untuk internal UFS-nya ya, dan RAM 6 GB. Proses flashing berjalan, artinya pemasangan dan cheat sudah sesuai, tidak ada pilot pada saat pembacaan, dan proses flashing ini kita tunggu sampai dengan selesai dan kita lihat hasilnya apakah sesuai dengan harapan. Kita tunggu saja sampai flashing ini selesai sepenuhnya. Oke, dan proses flashing selesai. Kita lihat unitnya apakah langsung bisa menyala. Dia otomatis menyala ya. Kita tunggu apakah dia langsung charging ya, tidak nyala otomatis. Berarti kalau sudah menyala seperti ini, file yang ditulis sudah sesuai. Kita nyalakan saja. Apakah unit dapat masuk ke booting yang kedua kah? Dan dia sudah bisa masuk ke booting yang kedua. Kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan bahasa. Ini sudah semuanya normal untuk data UFS sama proses flashing ya. Dan dia sudah bisa masuk ke pilihan awal. Ini sudah masuk ke pilihan awal bahasa ya. Saya next sampai dengan selesai.
Dan oke, ini unit sudah bisa masuk ke menu utama ya. Artinya semua proses sudah dilalui dengan benar, dan saya langsung masuk ke spesifikasinya saja apakah UFS sesuai dengan UFS yang saya pasangkan. Ini Poco M3 Pro 5G dengan internal 128 GB dengan RAM-nya 6 GB ya, seperti itu. Ini sesuai dengan UFS yang saya pasangkan. Untuk firmware-nya 13.3. Ini sesuai dengan firmware yang saya tulis. Dan ini semuanya sudah selesai ya, proses pergantian UFS only di Poco M3 Pro 5G. Dan ini masih ada perbaikan tambahan, yakni ini email yang belum tertulis ya, tapi ini untuk baseband sudah ada. Ini versi pita basisnya sudah ada. Dan oke, ini semuanya saya anggap selesai ya, perbaikan Poco M3 5G dengan pergantian UFS only. Sekarang kita masuk ke step berikutnya, yakni perbaikan email. Ini emailnya belum ditulis. Writing security dual SIM, dual email, dengan merubah RSA identification. Saya masuk ke proses perbaikan selanjutnya saja.